Keep Wonosobo Asri Forever. Assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo di mana-mana. Selamat pagi menjelang siang ya. Jumpa lagi bersama Riki Wibisana. Dan tentunya kita di sajian yang sangat ditunggu-tunggu setiap hari Kamisnya ya Sobat Citra. Jam 10 sampai jam 11 tentunya. Ada sajian yang berbeda dari Citra FM. Sobat Citra bekerja sama dengan Puskesmas 1 Wonosobo, yaitu TTS Tanya Tenaga Kesehatan. Dan untuk topik hari ini sangat menarik sekali Sobat Citra, apalagi kita masyarakat yang tinggal di Kota Wonosobo ya, melimpah dengan air. Tapi ada satu yang tentunya ini menjadi perhatian oleh pemerintah Wonosobo gitu ya, dan tentunya oleh berbagai pihak gitu ya, termasuk juga pada orang-orang yang ada di dunia kesehatan gitu ya. Oke, topik kita hari ini ada STBM nih Sobat Citra, sanitasi total berbasis masyarakat hidup sehat dengan 5 pilar STBM. Nanti kita akan bahas semuanya, dan tentunya sudah hadir di Citra FM narasumber kita yang cantik jelita, anggun dan rupawan gitu ya. Ada Mbak Dwi Chandraningsih, AMDKI ya. KL ya, ini L-nya kok L kecil ya. Oke, selamat pagi Mbak Dwi Chandra, apa kabar? Sehat-sehat selalu ya? Iya, selamat pagi Mas, alhamdulillah sehat. Mas Riki nih ya. Oh Mas Riki. Iya, harus komplit Mas, ada Rikinya. Oke Mbak Dwi, sibuk sekali hari ini tentunya. Biasa akhir tahun. Akhir tahun ya. Kejar-kejar. Iya Mbak Dwi, ini biasa dipanggil Mbak Dwi ya. Ya, ini di Puskesmas 1 Wonosobo di bagian apa Mbak Dwi? Saya di bagian kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan. Ini biasa sehari-harinya apa nih yang dilakukan sama Mbak Dwi? Biasanya kalau kesehatan lingkungan ini lebih ke pemberdayaan masyarakat mengenai tadi STBM, sanitasi total berbasis masyarakat, atau terkadang kita juga pengukuran kualitas air bersih, air minum, sama inspeksi sanitasi mengenai tempat-tempat umum seperti itu. Oh gitu ya. Jadi ini untuk daerah Wonosobo aja atau gimana? Daerah Wonosobo, kota ya? Iya kota. Jadi nanti ada sendiri juga di setiap kecamatan kayak gitu ya atau gimana? Iya, kita Wonosobo 1 mengampu 16 desa. Wah, ini cukup banyak juga sih 16 desa ya Sobat Citra. Terus Mbak Dwi, ini sebelum kita ke pembahasan tema nih, kan Wonosobo tuh kan kaya akan air ya, melimpah sekali bisa dibilang seperti itu. Nah ini dari ujian Mbak Dwi nih, selama ini gimana nih kualitas air di Wonosobo? Kalau untuk kualitas air di Wonosobo ini sudah termasuk bagus. Sudah termasuk bagus ya. Sudah, apalagi kalau dilihat dari kasat mata aja sudah terlihat ya, jernih, terus segar gitu. Tapi tercemari nggak sih Mbak Dwi? Nah kalau itu sebenarnya ada plus minus. Plus minusnya ya. Plus minusnya di wilayah yang memiliki melimpah airnya itu, plus minusnya nanti kita mengarah ke buang air besar sembarangan. Iya, nanti kita bahas nanti ya Mbak Dwi ya. Kita ke tema dulu. Ini kenapa Mbak Dwi pengen ngambil tema ini, yaitu sanitasi total berbasis masyarakat, dan apa itu sanitasi total berbasis masyarakat atau biasa disingkat dengan STBM. Monggo. Jadi STBM itu atau kepanjangannya sanitasi total berbasis masyarakat merupakan suatu pendekatan untuk merubah perilaku masyarakat tersebut menjadi lebih bersih lagi, lebih sehat lagi melalui pemberdayaan masyarakat. Nah, nanti metodenya itu dengan kita melakukan pemicuan. Nah, di STBM ini kita tuh ada 5 pilar. Ada 5 pilar dan mengusung prinsip non subsidi. Jadi tidak dari pihak puskesmas atau fasilitator itu tidak ada bantuan fisik gitu seperti ya. itu. Karena non subsidi ya? Non subsidi karena tujuan kita pemberdayaan masyarakat. Jadi ini maksudnya gimana nih Mbak Dwi, bisa dijelaskan untuk non subsidi, apakah ini mandiri atau gimana nih ceritanya? Yang diharapkan dari kita biar ada masyarakat itu pola pikirnya, perubahan sukarela gitu ya, dari diri mereka masing-masing gitu untuk melakukan suatu perubahan tersebut. Oke, gitu ya Mbak Dwi. Jadi intinya ini untuk merubah pola masyarakat gitu ya, supaya masyarakat itu dengan gembira, terus dengan diri sendiri gitu nih mau merubah kebiasaan yang nggak baik gitu ya. Oke, ini kebiasaan apa sih yang seharusnya bisa dirubah gitu untuk masyarakat Wonosobo pada khususnya nih? Khususnya, nah di sini
ini di STBM itu kan tadi ada 5 pilar. 5 pilar STBM. 5 pilar STBM itu yang pertama stop buang air besar sembarangan. Kemudian pilar kedua cuci tangan pakai sabun. Nah, di masyarakat terkadang itu cuci tangan pakai sabun itu belum melakukannya sesuai, kan ada urutannya, ada 6 langkah cuci tangan pakai sabun. Terkadang belum melakukan hal tersebut. Seperti itu ya. 6 langkahnya itu bisa kita singkat istilahnya tepung selaci puput. Tepung selaci puput ya. Tepung. Pertama itu telapak tangan. Kedua punggung tangan. Ketiga sela-sela jari. Keempat putar ibu jari, kemudian terakhir itu putar ujung kuku. Gitu, nggak putar ujung kuku juga. Kuku jari ya? Apa kuku semuanya? Kuku jari. Kuku jari dua-duanya. Dua-duanya ya. Itu untuk langkahnya. Kemudian momen kita harus cuci tangan pakai sabun itu ada 5 momen. Yang pertama kan sebelum makan. Kemudian setelah buang air besar atau buang air kecil. Kemudian yang ketiga sebelum memasak atau mengolah makanan. Kemudian terakhir sebelum menyusui atau memegang bayi. Lah hal ini tuh terkadang belum dipraktekkan di masyarakat. Kemudian terakhir setelah beraktivitas atau setelah memegang hewan seperti itu. Iya, seperti itu ya Mbak Dwi. Jadi banyak sekali ternyata di Wonosobo ini yang masih cuci tangan aja masih belum ini ya belum bagus gitu, bisa diistilahkan seperti itu ya. Udah cuci tangan tapi masih belum ini ya Mbak, sesuai dengan ini ya. Sesuai langkah-langkahnya. Sesuai langkah-langkahnya. Nah, ini biasanya Mbak Dwi apa sih yang yang dilakukan Mbak Dwi untuk masyarakat supaya gitu ya, misalnya cuci tangan ataupun mungkin yang lainnya ini bisa terrealisasi gitu. Apakah langsung ke sekolah-sekolah atau mungkin juga langsung terjun ke desa-desa masyarakat atau bagaimana Mbak Dwi? Kita lebih ke terjun ke masyarakat, sosialisasi lewat biasanya ke pertemuan yang ada di masyarakat, pertemuan kader atau posyandu atau kita mengumpulkan warga. Kita juga ada seperti kampanye di SD seperti itu. Ini penting sekali ya di tingkat SD supaya itu tuh terjadi pada anak yang dini, nanti gedenya udah bisa gitu kan. Itu ya Sobat Cita, sangat luar biasa sekali pembahasan kita hari ini tetap tentang kesehatan yang sebenarnya semua masyarakat harusnya gitu ya ini bisa melakukan ya Mbak Dwi ya, karena ini juga sebenarnya untuk diri kita sendiri juga gitu kan. Oke, nanti kita lanjut lagi Mbak Dwi dan juga untuk Sobat Cita dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, habis jeda iklan kita akan kembali masih di TTS Tanya Tenaga Kesehatan.